Kita mulai dari server DNS. Anda klik server DNS. Ini server DNS, Anda klik. Langkah yang pertama kita lakukan apa? Kita kasih alamat IP yang sudah kita cantumkan di sini, yaitu 888 ya. Caranya Anda bisa ke desktop, tapi supaya lengkap di sini aja, supaya cepat. Config, di bagian config sudah. Kita akan colokkannya pakai kabel ya, fast ethernet. Maka klik di bagian kabel fast ethernet. Silakan masukkan alamat IP-nya. Masukkannya pakai statik, nggak usah di HCP ya. Statik kuat 888. Udah, subnet masnya klik aja langsung, nanti tertera itu kelas A. Udah, jangan lupa port statusnya di on kan. Yang lain pastikan terchecklist auto. Udah. Hah? Apanya? Apanya bilang? Dari bagian global, fast ethernet, masukkan alamatnya sini. Udah. Oke, kalau sudah, sekarang kita setting gateway-nya. Jadi jaringan ISP ini akan terhubung ke jaringan di luar ISP, setiap pelanggan, ya kan? Maka dia butuh gateway. Gateway itu letaknya di mana? Di router. Maka masuk ke bagian setting, udah. Di sini di bagian gateway DNS IPv4, pilih statik, masukkan alamat gateway. Gateway itu adalah router. Router tadi sudah kita buat ketentuannya 8002. Masukkan itu sebagai alamat gateway-nya. 8.0.0.2. Nah, DNS server, karena ini yang kita kelola adalah alamat dia sendiri, masukkan alamat dia di situ, DNS server. Nah, 88 ya, itu baik di 4. 88. Paham ya? Ingat, kita ini belajar memahaminya, bukan sekedar ngikut tutorial. Kalau tutorial itu ngikut tutorial itu kelas anak SMA. Saya kemarin pernah ngawas ujian anak SMA. Bisa ada tutorial, tapi ditanya udah. Sekarang karena ini layanan DNS, kita aktifkan layanannya. Pilih di bagian service. Dan karena kita ini server khusus DNS, kita aktifkan hanya DNS-nya saja. Pilih DNS, kemudian aktifkan on-nya. Checklist on. Ingat ya, di bagian service DNS, pastikan on-nya aktif. Sekarang perhatikan, karena ini kita mencontohkannya adalah jaringan tier 2. Ya, siapa orang yang mencari situs web, maka dia ngarahkan nanti. Nah, situs web itu kan ada di server web, ya kan? Server web itu alamatnya tadi 8810. Maka di sini Anda masukkan nama domainnya. Contohnya telkom.co.id, masukkan alamatnya 88810, tekan tombol add supaya muncul di sini. Udah. Jangan sampai nggak paham, ingat. Ujian satu orang satu, nggak bisa, nggak lulus. Jadi tolong yang THR-nya jangan dihabisin. Siapkan untuk bayar listrik kalau nggak satu. Di YouTube aja. Nah, saya niatnya sekarang mau menghasilkan mahasiswa berkualitas. Karena sampai ke saya kemarin, ada yang minta tenaga kerja dari TGD. Begitu saya rekomendasi, katanya apa? Oke, ini mahasiswanya nggak ngerti apa-apa, harus ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Maka sekarang saya yang bisa yang enggak gagalkan. Nah, kalau tadi untuk domain yang ada di server web, sekarang server email punya domain juga. Jadi dia email itu punya layanan. Ya, punya aplikasi untuk email juga. Maka kita daftarkan juga dari sini. Nah, saya cek Telkom punya itu namanya mail.telkom.net. Mail.telkom.net. Alamat IP-nya sesuaikan dengan alamat
servernya. Tadi servernya sudah kita tetapkan 8811. Nah, udah? Nah, dengarkan. Kemarin kita sudah praktek. Silakan ditutup. Kita masuk ke pengaturan server web. Klik server webnya. Nah, yang kita lakukan adalah masukkan IP-nya kayak tadi. Lihat di bagian config. Dan lihat di bagian config untuk server web. Oke. Masukkan alamat IP-nya di bagian fast ethernet. Kenapa? Karena dia dicolokkan di kabel gitu ya. Fast ethernet, masukkan dia. Web tadi alamatnya 88810. Klik subnet masnya, pastikan dia pas A, otomatis. Nah, port statusnya pastikan on. Yang lain di checklist auto. Sudah? Sudah? Nah, jadi ini masukkan IP. Anda boleh masukkannya dari desktop, boleh, tapi dari sini aja. Kemudian kita, supaya dia bisa terhubung ke tempat yang lain, pastikan gateway dan DNS servernya difungsikan ya. Caranya sama, pilih statik. Nah, gateway itu adalah alamat router. Masukkan alamat router di sini sebagai gateway. Kemudian DNS server. DNS-nya bukan alamat dia, tapi alamat server DNS. Karena yang punya layanan kan DNS. Dan masukkan alamat DNS 888. Paham tadi perbedaannya server DNS sama server web, ya. Dan kalau sudah, kita mulai aktifkan layanannya. Layanannya ada di bagian service. Nah, karena ini halaman web, menyediakan halaman web, kita pilih HTTP. Dan kemudian pastikan layanannya aktif dengan memilih on, baik HTTP maupun HTTPS. Ya, silakan diedit di sini. Nah, di sini kita buat halaman web untuk PT Telkom. Rubah dia, PT Telkom Indonesia. Oke. Buat di sini, selamat datang, welcome to PT Telkom Indonesia. PT Telkom. Nah, salah satu isi layanannya apa? Nah, kalau Anda menyesuaikan dengan performanya, silakan. Sini saya buat aja profil Telkom. Nah, copyright-nya saya ganti info lowongan kerja. Nah, terus apa lagi? Kalau yang mau langganan, pilih apa? Buatkan customer service. Terus apa lagi kita buat? Misalnya kontak person, ya, kontak person. Nah, jangan lupa disimpan perubahannya. Save, yes. Sudah? Oke, kalau sudah cukup, itu saja layanan dan pengaturannya. Intinya tadi setiap server harus saling terhubung, maka IP-nya dimasukkan. Kalau mau terhubung keluar, berarti apanya dari di apa? Aktifkan gateway-nya, ya, dan DNS-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita konfigurasi untuk email. Nah, ini yang baru ini ya. Klik server email. Ayo, klik server email. Pilih di bagian config, caranya sama. Yang Anda lakukan adalah masukkan alamat komputernya, alamat servernya. Di bagian fast ethernet, pilih statik, alamat
IP-nya tadi sudah kita tetapkan 88811. Klik subnet masnya sampai muncul 255000. Port status di checklist on. Bandwidth dibuat auto. Duplex dibuat auto. Sudah? Sudah? Ini untuk email ya, server email ya. Kalau sudah di bagian setting, caranya sama. Kita harus bisa dia diakses oleh jaringan luar, maka masukkan gateway-nya. Gateway-nya tadi apa? Alamat router 8002. Supaya dia bisa terhubung kemana-mana, melacak kemana-mana, DNS servernya masukkan. DNS itu ya Pak, komputer server yang sebelah ya, 888. Gateway-nya 8002 udah. Nah, karena ini email, kita fungsikan layanan emailnya. Pilih di bagian service, pilih di situ email, sudah. Nah, aktifkan protokol untuk mengirim email dan menerima email, yaitu SMTP di on-kan, POP3 di on-kan. Sudah. Oke, perhatikan. Di sini kita buatkan nama domain supaya orang bisa akses email ini. Nama domain yang disediakan tadi sudah kita daftarkan di DNS. Tadi namanya apa? mail.telkom.net. Anda ketikkan, sudah. Habis itu tekan tombol set. Sudah Anda ketikkan ini nama domain emailnya, tekan tombol set. Sudah. Nah, kalau sudah, silakan Anda daftarkan akun orang yang menggunakan layanan ini. Kalau di dunia nyata, orang yang punya akun buka browser yang disediakan untuk membuat akun email, kan gitu kan? Tapi kita nggak bahas aplikasi, dan kita bahas konsep koneksi. Maka anggap pas dia sudah daftar, kita masukkan daftarnya muncul di sini. Tapi karena nggak bisa didaftarkan dari situ, kita buat manual. Anda masukkanlah namanya. Nama ketua siapa? Nah, masukkan di sini nama Pino. Ya, di bagian user masukkan nama Pino. Jadi contohnya gini. Masukkan nama Pino, habis itu passwordnya. Dan passwordnya terserah Anda supaya gampang kita ingatnya, enggak pusing-pusing, buat aja sama 1 sampai 8. Habis itu daftarkan lagi nama. Kita rencana mau koneksikan jaringan kita ini, sebentar ya, saya tunjukkan dulu, ke rumah Pino. Kemarin itu kan di rumah Pino tuh ada 3 komputer kan? 1 komputer, 1 server, 1 laptop. Kita bilanglah ini si Pino yang punya. Yang laptop kakaknya, atau omnya, tantenya, atau abangnya, atau ayahnya, terserah Anda. Udah. Jadi dua-dua punya email. Emailnya menggunakan email dari Telkom. Maka kita daftarkan dia di sini. Kalau server nggak perlu email kan? Ya, kita daftarkan dia di sini. Ya, namanya Pino. Habis itu masukkan kakak Pino. Nanti saat Anda mau kirim email, otomatis nanti namanya apa? nanta@mail.telkom.net. Kalau Anda mau buat Gmail juga boleh, tapi ini kan Telkom punya kan? Paham ya? Gmail, kalau kita di dunia nyata biasanya apa? Contohnya apa? Nama Anda disertai dengan gmail@gmail.com. Kalau ini dia @mail.telkom.net. Nah, masukkan namanya. Kalau sudah Anda masukkan seperti ini, supaya nambah dia ke daftar ini, tekan tombol tambah. Anda buat, tekan tombol tambah, buat lagi, tekan tambah lagi, buat lagi, tekan tambah lagi. Nah, udah terdaftar? Udah? Udah. Itu cara mengaktifkan layanan email di server, ya. Jadi kalau mau tahu suatu saat Anda diterima bekerja di Telkom, udah tahu caranya kan? Mengolah server, ya. Oke, kalau sudah itu dulu selesai, kita tutup
kita masuk ke server yang keempat, yaitu apa? DHCP. Apa nih kemarin fungsi DHCP? Iya, jadi kalau setiap pelanggan yang tiba-tiba, oh saya mau langganan, ya dimasukkan IP-nya, dia langsung muncul kok otomatis, ya. Kalau gitu kasih alamat servernya dulu, seperti tadi di bagian fast internet, masukkan alamat server DHCP. Server DHCP itu ini 88812. Udah? Subnet masknya 255. Ini pastikan on auto. Kalau sudah, masukkan gateway-nya sama kayak tadi di bagian setting. Gateway-nya alamat router, ya. DNS servernya itu alamat servernya, server DNS. Nah, kalau sudah kita aktifkan layanannya, pilih di bagian service, masuk ke DHCP. Di DHCP ini kita nggak usah ngatur yang lain-lain dulu, karena dia kan untuk seluruh wilayah Indonesia, ya. Nah, kita cukup aktifkan aja, pastikan dia on. Udah on? Nah, kalau kita menghubungkannya tadi pakai kabel, dipastikan pas internet, ya. Nah, pada dasarnya kalau kelas A itu berapa tadi jumlah komputer yang bisa terhubung? Saya bilang 16.777.500 sekian, ya. Nah, di sini dibatasinya pelanggannya saat ini pakai hanya 500, ya. Jadi kalau Anda mau banyak, masukkanlah 16 juta. Oke? Nah, kalau sudah, cukup itu saja yang kita lakukan. Udah, kalau Anda mau buat pengaturan lain-lain, silakan buat di sini, tekan tombol F. Ini nggak usah, ya. Yang penting layanannya aktif. Kalau sudah selesai, sekarang kita mengatur alamat routernya. Nah, ingat konsep router ini apa? Kalau tadi setiap komputer itu IP-nya cuma satu. Beda dengan router. Router semakin banyak Anda colok, semakin banyak IP-nya. Jadi setiap Anda colok satu, kasih IP. Colok satu, kasih IP. Itulah router. Apa bedanya, ya? Berapa banyak Anda colok? 10 IP-nya. Udah. Nah, sekarang karena kita membuat jaringan ISP dulu, kita kasih alamat router untuk yang terhubung ke switch ISP. Klik routernya. Nah, tadi untuk alamat router udah kita atur sampai kita input ke server, yaitu alamatnya berapa? 8002. Silakan dimasukkan di bagian config. Nah, tunggu dulu, perhatikan. Anda waktu masang kabel, colokannya kemana? Itu portnya ada dua. Ada fast ethernet 00, ada fast ethernet 01. Anda colokannya kemana? Jadi kalau Anda colokan ke 01, Anda ngasih IP-nya di 00, nggak akan connect sampai kapanpun. Nah, kalau saya 00, Anda kok bisa 01? Nah, sekarang Anda 00 apa 01? Tahunya dari mana? Kalau saya ada keterangan nih, Anda punya keterangan nggak? Nah, kalau mau lihat keterangannya, caranya, perhatiin. Supaya menampilkan keterangan-keterangan ini, soal portnya, Anda pilih dari menu option. Udah. Pilih preference. Udah. Nah, checklist di sini always show port label. Jadi ini pengaturan aplikasi kita. Jadi kalau Anda mau lanjut ini tadi saya pakai router tipe apa? Anda bisa checklist show device name label. Paham, ya? Nah, udah. Kalau sudah tutup. Nah, lihat udah muncul portnya. Port berapa? Hah? Ini kayak gini tadi. Kamu apa muncul? Iya, itu tergantung tipe routernya. Router saya 1841. Sama, Anda giga. Anda giga di situ.
second baru udah giga dia. Nggak ada masalah. Udah, nggak ada masalah. Yang penting Anda ingat namanya. Giga itu berarti kabelnya udah kabel terbaru. Kecepatan tinggi itu giga. Kalau saya masih fast internet. Udah biar aja. Udah, yang penting ingat nomor portnya udah muncul. Udah ya? Berapa Anda punya? Gigabit berapa? 0/1. Yang lain? 0/0. Oke. Jadi ingat masing-masing nomor portnya. Ini yang jadi masalah ketika ada coloknya beda-beda. Paham ya? Jadi kalau saya dikasih tutorial Anda nggak ikut jadi susah. Tapi kalau Anda paham nggak ada masalah. Anda boleh ganti-ganti kemana Anda mau. Ikutin, paham itu dia. Oke. Kalau gitu untuk memberi IP, Anda tengok nomor port yang di sini. Kalau di sini tertera gigabit, maka pilih di sini gigabit. Yang berapa? Kalau saya 0/0, maka saya pilih 0/0. Kalau Anda tengok, kalau Anda pilih di sini 0/1, pilih yang 0/1. Udah, tengok masing-masing. Udah. Kalau udah Anda pilih sesuai nomor port yang di sini, masukkan IP-nya. IP-nya berapa? IP router tadi 8002. Subnet masknya tinggal klik. Jangan lupa port status on kan. Kalau udah Anda on kan, di sini jadi hijau. Betul? Udah hijau? Belum? Iya. Udah. Udah. Udah? Oke. Kalau sudah? Sudah? Kalau sudah, cuma itu aja yang perlu kita setting. Karena kita tadi belum konekkan ini ke pelanggan ya. Oke, untuk sementara itu dulu kita tes dulu koneksinya. Ayo. Tes koneksi. Ambil paket surat tes dari DNS. Coba konekkan ke router. Konek nggak? Sukses. Kalau masih fail, ulangi sekali lagi. Ya biasanya 2 kali kalau pertamanya. Hah? Udah. Tes lagi. Server web. Server web ke router berhasil atau enggak? Oke, terus server email ke router berhasil? Tes semua sampai semuanya berhasil. Nah, sekarang kita tes sesama server. Dari DNS ke web berhasil? Tes lagi. Dari web ke email berhasil? Tes lagi. Email ke DHCP berhasil? Tes semua sesama dia. Udah. Udah berhasil? Oke, kalau sudah berhasil berarti Anda sudah berhasil membuat jaringan LAN untuk ISP-nya. Sekarang bagaimana cara menghubungkan jaringan ISP ini ke setiap pelanggan? Oke, dengarkan. Sekarang kita hubungkan ke pelanggan yang mana? Karena kemarin kita buatnya pertama kali ke rumah ketua, maka kita hubungkan ke rumah ketua. Di dunia nyata, di dunia nyata ketika pelanggan mau connect ke ISP, maka pihak ISP akan memberikan alat. Alatnya apa aja? Alatnya apa aja? Nah, tergantung jenis layanan teknologinya. Kalau dulu layanan teknologinya itu pakai alat 2. 1 router, 1 modem. Nah, paham nih? 1 router, 1 modem. Kalau sekarang apa? Anda pakai teknologi fiber optic yang dikasih cuma 1 alat, di mana alat ini sudah mencakup 3 fungsi. Apa aja tuh? Router, modem, sama switch. Paham ya? Nah, kita tes dulu teknologi yang pertama dulu. Maka Anda buat, masukkan. Nah, ini jangan sampai salah. Kesalahan saya di sini nih. Waktu itu saya langsung nambah di sini. Akhirnya apa? Ternyata ini ditempatkan di gedung yang lain. Sekarang masuk ke bagian fisik lagi. Masuk ke bagian fisikal, pilih rumah ketua.
Ayo, masuk ke bagian fisikal. Pilih rumah ketua. Rumah Yulia. Pilih rumah ketua. Mana rumah ketua? Ya. Pilih rumah ketua. Masukkan di rumah ketuanya apa? Satu router dan satu modem. Ayo. Satu rute. Nah, kebetulan waktu saya masukkan yang router 1941. Anda boleh masukkan yang mana aja, tapi kalau mau ikut saya silakan. Waktu itu sempat salah pilih 1941. Masuk di mana? Letakkan aja di sini. Saya jangan ikut yang ini sekarang ya. Posisi saya kemarin salah. Saya masih dalam posisi tampilan logika. Saya masukkan routernya ke rupanya posisinya di mana? Keluar. Nah, jadi sekarang supaya Anda benar, letakkan di dalam gedung siapa? Rumah Nanta. Rumah ketua. Nah, masukkan router, kemudian masukkan modem. Modem itu di mana? Lihat di sini, di modem. Di gambar awan. Yang gambar awan di sini Anda klik. Nah, pilih modemnya. Jenis modem itu ada dua. Anda pilih yang kabel modem. Kabel modem. Nah, ada satu lagi modem DSL. DSL ini dulu sering dipakai untuk orang-orang yang buka warnet. Untuk di rumah-rumah kabel modem. Tapi kalau untuk warnet-warnet yang punya klien, dia pakai DSL. Kita pakai dulu yang kabel modem. Udah. Ada pilih masukkan. Terserah mau Anda susun di mana. Dan berarti dua di sini ya. Router 1, kabel modem DSL 1. Jangan tengok yang ini. Nah, saya salah ini. Udah. Kalau sudah, silakan keluar dari sini. Masuk ke tampilan logika. Silakan Anda susun lagi. Buat kayak gini. Router yang tadi Anda taruh letakkan di sini. Modemnya letakkan di sini. Jadi itu alat yang diberikan oleh ISP ke setiap pelanggannya. Udah? Kalau teknologi kita sekarang terbaru cuma satu alat saja. Kalau dulu sempat dua ya. Nah, sekarang satu alat sudah tercakup. Kita pakai yang model lama dulu. Udah? Nah, sekarang dengarkan. Internet tadi itu siapa? Taiwan. Taiwan. Nah, internet ini di sini dilambangkan dengan simbol awan. Silakan Anda ambil simbol awan, pilih saja yang simbol awan PT Cloud. Letakkan di tengah-tengah on. Ya. Nah, sekarang pahami, awan itu apa tuh? Kalau secara fisik, apa itu awan secara fisik? Ini kan hanya simbol. Secara fisik awan itu berisi apa? Infrastruktur jaringan yang digunakan oleh penyedia internet. Apa isinya? Bisa router, tapi routernya udah router skala besar, skala perusahaan. Paham ya? Switch juga model switchnya bukan switch kayak kita gini, switch yang memang skala perusahaan. Dan apalagi fasilitas infrastruktur seperti kabel fiber optik yang gede-gede itu, ya. Paham ini? Bisa juga menara pemancar dan sebagainya. Inilah isinya. Tapi kalau kita buat satu persatu ribet, maka kita cukup satu yang mewakili untuk semua itu. Paham nih? Disinilah dia internet yang disediakan oleh tier 1. Jadi ini dia hanya memfasilitasi supaya terkoneksi. Paham ya? Nah, kalau sudah, silakan disambungkan kabelnya dari router ke modem. Itu pakai kabel pas internet. Nah, kalau ini pakai kabel apa dia? Ini kabel apa nih? Koaksial.
Jadi dulu satu jalur utama itu pakai kabel koaksial ya. Kalau Anda pengen carinya, pakai aja yang simbol petir kayak gini. Di sini kan ada beberapa jenis kabel, pakai yang petir yang warnanya sama kayak gini. Koneksikan aja, nanti otomatis dia pasang sendiri. Jadi secara umum kalau pakai modem dia tipe kabelnya kabel koaksial. Serius kawannya kan? Nah, seri yang maksudnya apa? Enggak, kabel koaksial itu mana? Di modem ke PT ke cloudnya. Iya, itu connect. Ini pasetan ya dia? Pasetan. Yang dari modem Pak? Dari modem, pilihan kabel simbol petir yang warna apa? Bedanya mana? Nggak usah, nanti otomatis yang buat sendiri. Yang gambar petir ini, petir apa? Nah, klik aja, langsung connect deh. Udah. Paham ini? Jadi sebenarnya kalau Anda mau pakai manual, ini dari kabel apa? Kabel koaksial. Maka Anda pilih di situ koaksial jenisnya. Kalau manual, supaya nggak ribet, pilih aja yang kabel petir. Udah? Udah? Nah, karena Anda terlalu lama, waktu kita sudah habis lewat waktunya. Simpan mahakarya nggak seberapa ya. Namanya tadi apa? Pertemuan 7 jaringan ISP. Minggu depan kita sambung. Minggu depan hari Selasa ya. Oke, ingat hari Selasa jam pertama. Berarti tadi sudah mulai uji. Nah, simpan. File 6.